الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى فترة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi yang mewakili Bapak Bupati Bone, para pejabat dari Bapak Kepala Dinas yang sempat hadir, Bapak anggota DPRD yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang kami hormati, Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, para kepala desa, dan juga terkhusus kepada sahabat kami Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang tadi membawakan khutbah, dan seluruh para alim, para masyayikh, para azatis dan azatizah, dan khusus ibu-ibu majelis taklim. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang mewakili Ketua Tanfisiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, alhamdulillah saya titip salam kepada Pak Kiai dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para hadirin, tamu undangan tanpa terkecuali. Saya pakai bahasa Bugis, Pak, boleh? Setengah dua ya. Alhamdulillah
Ia kutoma bicara pelaksanaan ia acara situnganna angka dua istilah mereka yang kelinga, tapi istilah ini berbeda. Nomor sidi maulid Nabi, yang kedua adalah maulud Nabi. Ia komakadaki peringatan maulid berarti bicara waktu. Ia komakadaki peringatan maulud Nabi maka berbicara orangnya. Salah ya. Makanya itu di tomatota orang tua kita, guru-guru mulia kita, atau pandreta riolo, dia itu nak kada maulid, maka dami maulud. Magai ia ko maulid 12 Rabiul Awal. Kalau maulud itu 12 bulan. Makanya tomatota tu riolo setiap pindah rumah baru pasti mak berasanji. Angka aga-aga na pigau, apapun itu pasti mak berasanji. Iya nama kokoe mega tau salahkan. Meli oto baru mak berasanji, letek bola baru mak berasanji, botim paru anak-anak mak berasanji, letek bola mak berasanji, mau turun ke sawah mak berasanji, ataupun acara akikah mak berasanji, bahkan dia sama patatok bura, natanya ulam maulid. Memang yang diperingati adalah maulud. Ya kumak kedai peringatan maulud berarti orangnya nabi tak diperingati. Ya kumak kedai maulid berarti waktu jajinnah. Jadi si salah. Jadi ya kumak kedai peringatan maulid Nabi berarti maksimal 1 bulan. Yang paling pokok 12 Rabiul Awal. Nasabah iya waktu tanggal kelahiran Nabi tak, walaupun nanti banyak versi. Ya miko makadaki mamaulu berarti dia itu gaga batasanna. Nasabah Nabi tak memato iperingati kehadiranna. Angka tu mangga ibidah. Tapi dia toko kubone. Iya. Ada yang menganggap bid'ah. Sebenarnya tidak bisa dihukumi, Pak. Maulid, siwawa maulud itu tidak bisa dihukumi karena itu takdir. Ya komakadaki maulid berarti waktu kelahiran. Itu takdir. Allah takdirkan Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ya komakadaki maulud, menolak maulud Nabi lebih parah. Nasabak Nabi tanah tolak tuh. Nah, jadi bagaimana cara menghukumi? Ia patunang kehukum nama tu nareko ipigau ijaro jama-jamangnya. Sama dengan HP, tidak usah jauh. HP, ini HP tidak ada hukumnya. Tapi ia kui pakai mengaji, ipakai mangkalinga ceramah, itu bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib karena fungsinya. Tapi ia kui pakai masobis, maka dia jadi haram. Jadi tania HP naik hukumi, fungsinya. Sama dengan pisau. Pisau itu tidak ada hukumnya. Tapi ya kona pakai pu imam mak geresa pikaroba, maka dia menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi kalau dipakai mengancam orang untuk diambil hartanya, maka itu menjadi haram. Jadi fungsinya sama dengan gelas. Ini gelas tidak ada hukumnya, Pak. Tapi ya kui pakai minum minuman keras, maka dia jadi haram. Tapi ya kui pakai minum air sam-sam, maka dia bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Maulud juga begitu. Ya kuma maulud itu kemudian dilahirkan perbuatan yang diharamkan oleh agama, maka dia jadi haram. Tapi ya kuma maulid ki nama sidak kami tahu mangkalinga ceramah silaturahmi itu tidak masalah. Bahkan itu bisa menjadi sunnah karena mengumpulkan orang dalam kebaikan. Kama kira ini yang saya harus luruskan dulu. Maka dadenan karena peringati Nabi ta kelahirannya. Siapa bilang? Nabi itu puasa hari Senin, itu kan memperingati kelahirannya. Apa itanai Nabi ta? Magi tak puasa hari Senin. Alasannya Nabi ta 2. Karena wahyu pertama turun itu hari Senin. Yang kedua saya dilahirkan hari Senin. Makanya ulama hadis
dengan ulama fikih itu berbeda pendapat tentang puasa Senin. Jadi angka makada sitonganna bukan Senin yang disunnahkan di situ. Yang disunnahkan adalah puasa hari kelahiran. Kan jelas toh? Nabi taitanai magi ta puasa sining makada nasaba asu sining ujaji. Pertanyaannya, asal kata jaji di. Kalau lahir hari Selasa, komeki maciori nabita, puasa ki Selasa. Bukan harinya yang diikuti, tapi puasa hari kelahirannya. Kan gitu? Jangan bingung dulu, saya ini masih koma. Jadi sitonganna nabita kan nasaba itakdir kangi jaji asosining, makanya dia puasa hari Senin sebagai tanda kesyukuran dilahirkan hari Senin. Pertanyaannya, asal kata jaji di iya ko Selasa ki nameki maciori nabita ma puasa aso aja jirangang, maka puasakan hari Selasa. Kan itu kuncinya. Maka dia jadi peko ni pelajar ini tolima puasa siningi itu tidak salah. Itu sunnah selamanya. Jadi maka dia tahu pandita siapa yang puasa hari Senin maka dia puasa sunnah kelahiran Rasulullah. Itu sunnah selamanya. Tapi ni kami macuri nabi tama puasanya sojajanganna maka puasa pada hari kelahiran. Makanya kami pasuruan aganasan, ya kau angkat tahu ma puasanya asal jajanganna, insya Allah tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Ya kau meki den atau palasang, eta puasanya asal jajangan tak, insya Allah. Hanya Nabi itu jarang sekali sakit. Cuma mereka tahu den ini sangat asal jajanganna. Iya. Tapi tetap puasa ki asosining itu puasa sunnah kelahiran Rasulullah. Yang kedua asosining juga dilapor ibadah. Makanya 2 hari itu kan Senin Kamis. Apa itu malaikat ibu 2 waktu. Asosining malapor, aso Kamis si malapor. Aga nalapor dia melaporkan ibadah kita. Jadi komilodongi itu nacatat. Ibadah kita dicatat. Kebaikan kita dicatat. Nanti dilapor itu dalam setiap pekannya kedua seminggu. Ada juga dalam 1 tahun 1 kali tutup buku. Itu nisfu Sya'ban. Jadi ya komilodongi aso 1 nacatat tu malaikat dia pernah lapor. Ya kosoha icatat sih aso sini pimatu na pelapor. Makanya kung agak-agak mendasak metilau jangan berdoa. Nasabak dia pernah lapor itu. Di sini banyak orang keliru pak. Masam paja subuh milau sepeda, masam paja loro milau motor. Namo malaikat malah sauluto. Kan gitu. Karena dia belum lapor kita sudah ganti doa. Mestinya kan ajak tatulai pak dongeta sampai malaikat itu melapor. Makanya angka pakak kesana lengi pong Allah Ta'ala itulah sholat. Apa itu sampajangnya dia nak pakai perantara. Ia koi pigau langsung terlapor nasabah ini berurusan si bapong Allah Ta'ala. Ia mikui saliwas sampajang urusan na malaikat catai nanti hari Senin baru dilapor. Yana tuh ampai semua ibadah itu ada sholatnya. Itu kere, sholat sunnah musafir. Kan sudah engkau doa musafir toh, doa taubat. Kenapa ada lagi sholat sunnah taubat? Doa hajat. Kenapa ada lagi sholat sunnah hajat? Nang kenapa dongana? Nah sebab ia kau doa menunggu waktu. Makanya kau selingkuhilah kita bu, jangan berdoa. Iya. Aja tilodong. Apa ya kau milodongi? Sila ada kimat aja. Apa makanya mereka sabar kau jolo kami situ lapor. Kamu kira? Dari situlah kenapa Nabi meminta kita bahwa setiap masalah yang dihadapi ambil air wudhu kemudian sholat.
Kan ini rodega ke perantarana. Nah banyak orang keliru. Pura pima beresalan apa milodong. Pasti makan malaikat terlambat kok bos. Kenapa tidak minta tadi di dalam? Karena kalau kau minta di luar, ucata sabara kau atajan lo kami si pinapulapor. Kan begitu. Makanya doa yang paling bagus itu adalah minta di dalam sholat. Itu aja kuncinya Pak. Ini kunci dulu yang pertama. Jadi sebenarnya itu kan kuncinya Nabi tak. Okomiro. Jadi tak usahakan nih. Betul lema puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Iya kode tulai cukup. Kita puasa 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, 15 sompona ulang puasa putih sana. Puasana Nabi Adam. Waktu na ya dempar lokolino, seluruh badannya hitam. Mabolo mana watak kalena. Makanya puasa 1 hari 1/3 badannya putih. Ma puasa 2 ngaso 2/3 badannya putih. Ma puasa 3 ngaso seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Itu alasannya. Tanya puasa tak? Yaitu sitongan na puasa itu. Puasana Nabi Adam. Cuma makan jaknya na sabak na pacingi dosa. Sehingga nilawi Nabi ta. Aliti umatku. Maka na Rasulullah mengatakan. Na nigi tahu ma puasa 3 ngaso lalan nasi ulangnya. Pada ku ma puasa isi ulah bujur. Itulah puasa putih. Makanya kalau mau awet muda, puasa putih. Itu kuncinya. Pemilu terlalu terjaga fisik itu, tapi di tomat ya aja, nah nanti awet tua. Kemudian, saya kembali ke Maulid. Jadi ya peringatannya Pak Bue, kita peringati ulama kita dulu itu, mamaulu materu. Enang kacarana tetap cuma berasanji. Nah bagaimana hukumnya? Maka kira-kira hukumnya berasanji. Angka makan bid'ah. Sebenarnya makia. Angka hak desa nanabita itu Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu. Dena suku tepat nasi desa lang. Narekode na yasi ipapujin na lokoria dibandingkan dengan keluarganya, anak-anak istrinya. Jadi itu kuncinya. Jadi mereka tanaiki. Kira-kira apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah dibanding kepada keluarga? Makanya yero tomatot tariolo ulah tau pandrita mato Pak Guru maka dapat kie barasanji ko setiap ada acaramu. Meli oto mak barasanji. Dia namanya menreki oto na kode na pura puima mak barasanji ko tiase. Denok ko boleh tu pui mama berasanji ukiase oto imam matandre oto pance kan masesa kan tapi kenapa begitu dia namelo koki boleh mesti di atas mobil kenapa di dalam kendaraan itu pesan agak karena dia pahami dia pahami makada laupak dupai maka daya seipapuji kulok ko nabita daripada loko otoku. Lau pala yoloy nabita sehingga urampe-rampe jolo nabita kuilalan nama salawa na pamelo ka pakai kendaraan. Itu makna hadis. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lain. Letek bola baru. Dia namelo monre bola nama bandi ko dia nak berasanji. Kenapa? Nabuktikan maka da upala yolo ipapuji kuloko nabita na ya loko bolaku. Boting paru. Asetu dak boting ya kawani mak berasanji. Padahal tong matako. Magai dia takut kalau dia menyentuh istrinya padahal belum dibacakan salawat kepada Rasulullah. Jadi itu barasanji Pak hak desa Bukhari Muslim. Demi nakada nabita barasanji ko makadami nabita nigi tau yase ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya itulah orang yang sempurna imannya sitonganna. Jadi untuk Pak Dupayero maka hadis itu diaplikasikan bukan dihafal. Yo putai makokoe na apalah hak desa na tapi ini sepak dupai. Coba kata, itu agak berat. Makanya ulama itu yang tahu.
Ya dia tu tahu pandrita yolo nissa makado kui ipake ya hadesa makui cara pake ya melono galunge abar sanji ko jolo mandra sebaru abar sanji ko jolo mahakike mak barasanji. Dan dia tu maulud bukan maulid. Kenapa maulud? Karena Nabi tak bukan waktu lahirnya diperingati, Nabi tak memato, makanya sepanjang masa. Kamu kira? Ini penting dulu saya sampaikan. Jadi ya rokong katau maka ada barasanji itu bid'ah, tak pahangi maka ada makui akatana. Pak Mega je itu tahu okomi otak nana pikiri kenapa napa salah ki? Kan begitu. Dia lena pikiri ki salah je iya, tapi dia nak tanai ki. Tapi Mega tahu tanai dia tahu ni sepaham. Kamu kira si runtuk nih. Jadi makanya upasangi itu kuncinya. Sama dengan dupa. Iya dupa-dupa ya. Disunnahkan. Makanya kong kata umatnya dianjurkan menyalakan dupa. Di rumah itu dianjurkan ya komoto ki masam pajat tahajud. Makanya aku tuh mapetu dupa. Cuma iya dupa ya. Nasabak sandre malai. Macam ini masalah. Kan begitu. Jadi ya lo sandro mapetu dupa on rotona sinin nama dupa-dupa nasa ni sandro. Padahal tidak. Kalau bangun sholat tahajud nyalakan dupa karena itu wewangian yang disuka oleh malaikat, utamanya malam Jumat. Ya ini Jumat, apa tuh dupa ki? Kan begitu. Mega maka tidak bida itu. Menyalakan dupa itu sunnah karena itu disuka oleh para malaikat. Ternyata rumpuna harumannya. Mega toto salah paham nasanya rumpuna. On rotono ko milodong ipui matulina pakoni rumpuna. Imangnya nama lemak. Kan gak jadi masalah. Bukan asapnya tapi harumannya. Mega toto salah paham nasanya dupa pelatu pak dongan tidak. Yang malaikat diharapkan hadir. Magi na tomelo mapahadirek malaikat. Nasabaya ko hadirek malaikat itu menyamang apa ni lodongi. Makanya itu masjid-masjid sekarang banyak. Kalau hari Jumat itu nyalakan dupa. Nah, masjid itu kan aku masjid kita. Mesti itu mapetu dupa ki ko Jumat. Ada beberapa masjid saya dapati itu kayak di Sorong, Masjid Rauda itu menyalakan dupa itu. Salat tarawih, salat lain nyalakan dupa. Oh, kok lagi Makkah? Kan gitu. Pai maka nakau na iya nimpai di salah na sabak sandro ini mak dupa-dupa. Iya nang kata mak dupa-dupa yasa di sandro, itu jadi masalah. Dan itu sunnah semuanya, Pak. Kemudian saya sampaikan begini. Iya ro oko agama ta Pak Bu, kata bagi memato. Tak bagi ya. Begitu cara atau pandrita kaji agama mak dupa-dupang, angka kajian hukum, angka kajian tasawuf, angka kajian hikmah, ada kajian tafsir, malu berupang. Jadi ya kalau palarilok hukum elengi, parilok hikmah letoi. Sama dengan ulama hadis. Sering saya sampaikan ini. Kalau ulama hadis bahwa sholat duha maksimal 12 rakaat. Kalau ulama fikih maksimal 8. Si salah tuh. Dia nak maka dia tu duha, dia nak di lebih ruah berarti ulama fikih itu. Ya kau maka dia 10 berarti itu ulama hadis. Itu beda. Standarnya pun beda. Makanya agurumuki materu. Lauki imam maulu tapi aja kalau imam maulu. Iya. Makanya kalau maulid itu selalu ada telur. Biasanya ada telur, ada ini. Pada rimunri, pada tobura. Biasa nalagay tahu. Maka dia guru tak suno si baco almarhum. Mita nak mamaulu dia nang kau runtuk tau malagay telo. Masih ke dangin. Maka betami nasa dia nalagay telo. Maka betami malah telo. Karena kenapa? Semua yang disandarkan ke Nabi pasti ada berkahnya. Dan mulia kau sandre kau Nabi tak. Makanya itu sitongan na Pak Bu. Air Sam-Sam itu tidaklah mulia seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka dia itu pandrita. Ia mitupai wa Sam-Sam mancaji Pak Bura. Nalisari baraka pong Allah Ta'ala.
nasabak purai si gessa si bawa atinna nabitta. Wattuna melo ipameraja nabitta di balada dadanya, kemudian diambil jantungnya, lai pertama ko si di onrong yang sudah diisi air samsam. Angka tu tahu maka ada ibisaiwi. Kalau kita di taurikoh itu tidak. Ya kalau mafik itu maka ada ibisai atinna jantungna nabitta. Kalau ulama tasawuf mengatakan kak dia nama cari pejantun dan nabita, tidak ada dosanya. Ya kira mau paci kira-kira jantun dan nabita nawa samsam, kan gitu. Hatinya Nabi itu bersih. Jadi dia ini bisa maka dia patarekae wa samsam mimelo ilisari baraka, makanya jalingi kesempatan si gesa jantun dan nabita. Jadi air samsam itu mulia bukan karena airnya, tapi karena pernah bersentuhan langsung dengan kalbunya Rasulullah. Makanya nigi kita minum air samsam, maka itu bisa mengenyangkan dan bisa jadi obat. Sama dengan air sumur Gars, kan? Ada yang tahu sumur Gars? Itu ada di Madinah. Sumur yang pernah diludahi langsung oleh Nabi kemudian didoakan. Airnya itulah yang dipakai memandikan jenazahnya Rasulullah. Makanya kongka jamaah umrah, lauki Makkah di Madinah, tapodangi pengurus terepal tak nantara ki berziarah ke sumur Gars. Ambil airnya tapi tidak buka 24 jam. Itu ada waktu tertentu dibuka dan itu antri kadang sampai 3 jam baru bisa ambil. Jadi kongka kesempatan tak masuk ambil air sumur Gars. Biar tidak banyak, namun si botol aku mitala. Ya kongka anak-anak matengah mak bicara tapi nungang. Kalau ada orang kerasukan, biasa gangguan jin, dia mematin rumah tanah. Kemudian di ru'ya berulang kali tidak mau berhenti, suruh saja minum air sumur Gars. Insyaallah berhenti. Jadi roe sumur Gars itulah sumur yang diludahi langsung Rasulullah kemudian didoakan. Napa sangat meto nabita. Maka nanti saya kalau meninggal mandikan saya dengan air sumur ini. Ini tuwatuna idio nabita menurut risalah yang saya pernah baca bahwa airnya itu tidak jatuh ke tanah. Ini tuh biasa nang kata mapata puangang imakan laukin riwa idio nabita. Itu tidak jatuh ke tanah, justru naik ke langit. Nanti hujan pertama turun itu baru turun ikut di tetesan air hujan. Maka dia tahu pandrita pak hakiki. Sininna nonroye tappa waidio nanabitta itu dibangun masjid di situ. Makanya itu masjid terkoneksi langsung si Nabitta. Nah sabak dena tatto si di masjid atau musalla, kodena pura tatti waidio nanabitta put. Itu hikmahnya. Ada yang tahu siapa yang memandikan jenazahnya Rasulullah selain Sayyidina Ali? Tapalah ia rubu, insya Allah dia buta. Tapalah itu. Siapa yang menghafal nama yang memandikan jenazahnya Rasulullah, tawassul dengan kirimkan Fatihah baru minta barakahnya, usapkan ke mata, insya Allah tidak akan buta matanya. Asanna tasapai. Ya, nanti tanya Pak Kuat. Itu. Tapi obat mata itu kan banyak, bukan hanya itu Pak Bu. Termasuk obat mata itu kalau majenek ki aja ditutup matanya ke tomak julu mata. Membasuh muka itu jangan tutup mata.